Kali ini gue bakal bahas film tentang multiverse yang menurut gue keren dan masterpiece banget yang berjudul Everything Everywhere All at Once. Panjang banget ya judulnya. Sama kayak kisah gebetan lu dan mantannya yang panjang dan tak pernah usai. Film ini bercerita tentang imigran Cina yang harus bertemu dirinya dari universe lain dan harus menjalani petualangan ngejelimet tapi juga seru abis. Penasaran sama filmnya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Here we go. Film dibuka dengan menceritakan Evelyn, seorang imigran Cina yang tinggal bersama suaminya Wayman dan juga anaknya yang bernama Joy. Mereka hidup di Amerika dengan memiliki bisnis laundry. Evelyn merasa hidupnya sangat membosankan. Evelyn juga sebal dengan suaminya Wayman yang terlihat sangat cool dan juga sering bermasalah dengan anaknya yang bernama Joy. Evelyn akan merayakan ulang tahun ayahnya yang bernama Kung Kung. Ayahnya jauh-jauh datang dari Cina untuk bertemu dengan Evelyn. Namun Evelyn merasa tidak bangga karena ia hidup di Amerika dengan menjadi orang yang biasa-biasa saja alias jauh dari kata sukses atau kaya raya. Ayahnya sendiri sempat melarang Evelyn untuk pergi ke Amerika dan menikahi Wayman. Maka dari itulah Evelyn takut membuat ayahnya kecewa. Hari itu juga Evelyn, Wayman, dan juga Kung Kung pergi ke kantor pajak untuk mengurusi pajak bisnisnya. Ketika sampai di lift, tiba-tiba Wayman bertingkah aneh dan tiba-tiba menjadi pria yang lebih jantan. Ia meminta Evelyn untuk menggunakan sesuatu dan ia menjelaskan bahwa ia adalah suaminya dari universe lain dan datang untuk membantu dirinya. Di sini Evelyn terlihat sangat bingung dan melihat rekaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Wayman dari universe lain pun pergi dan ia pun kembali menjadi suami yang culun. Evelyn pun masuk dan menemui akuntan pajak yang mengurusi bisnisnya. Di sini pajak dari keluarga Evelyn pun bermasalah dan ia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Di sini ia pun mengikuti instruksi yang diberikan oleh Wayman dari universe lain. Ia pun langsung berpindah tempat dan mereka pun berbincang. Di sini Wayman mengatakan bahwa multiverse sedang bermasalah dan ia pun harus membantunya. Ketika menjelaskan masalahnya lebih detail, tiba-tiba muncul Miss Dader atau si akuntan pajak dan langsung membunuh Wayman. Evelyn pun tidak sadar dan ia pun tidak bisa membedakan mana dunianya dan multiverse lain. Miss Dader pun terlihat kesal dengan respon Evelyn yang tidak mempedulikan berkas pajaknya. Namun Miss Dader memberikan Evelyn waktu untuk Evelyn dan keluarga untuk menyelesaikan semua hal yang kurang di sore itu juga. Akhirnya mereka pun pulang dan bertujuan untuk menyelesaikan berkas yang dibutuhkan. Di jalan Evelyn pun tidak sadarkan diri malah menonjok Miss Dader yang datang karena ia pikir Miss Dader adalah varian dari universe lain yang akan membunuhnya. Akhirnya mereka pun dikepung oleh security yang ada di sana. Mereka pun panik, namun di sini Wayman berubah menjadi Wayman yang lebih manly dan menghabisi semua security tersebut. Gedung itu pun kacau dan akhirnya Alpha Wayman atau Wayman yang lebih manly dan Evelyn pun bersembunyi untuk menjelaskan semuanya. Di sini Wayman menjelaskan bahwa ia adalah Wayman dari universe Alpha, di mana di universe itu Evelyn sudah mati dikarenakan penjahat yang bernama Jobu Tupaki. Wayman menjelaskan di universe-nya, Evelyn adalah orang yang hebat yang menemukan cara untuk berpindah ke universe lain. Perpindahan ini memungkinkan kita untuk mentransfer kemampuan dan ingatan kita dari universe lain yang disebut Jumpverse. Ketika sedang mengendap-endap, tiba-tiba muncul Miss Dader yang mentransfer kemampuannya dari universe lain dengan menjadi pemain SmackDown. Wayman pun bertarung dengan Miss Dader, namun ia pun terpojok. Akhirnya Miss Dader mulai menyerang Evelyn dan mereka pun kabur karena belum sanggup melakukan jumping first. Evelyn dan Wayman pun terpojok. Namun di saat terakhirnya, Evelyn pun berhasil melakukan jumping first dan ia pun memiliki kemampuan kungfu. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Miss Dader. Mereka pun kembali bersembunyi. Kali ini Wayman menceritakan bahwa Jobu Tupaki ternyata adalah anak dari Evelyn dan juga Wayman, yaitu Joy.
Di Alpha Universe, Joyce dipaksa oleh Evelyn untuk melakukan jumpverse terus-menerus sehingga otak ia pun rusak dan ia pun menjadi jahat. Joy atau Jobu Tupaki sangat menguasai jumpverse sehingga ia dapat berubah menjadi apa saja yang ia mau. Karena jiwa Evelyn sedang berada di universe lain, akhirnya ia pun tidak fokus dengan apa yang terjadi. Mereka pun diborgol oleh satpam yang ada di sana. Namun tiba-tiba muncul Joy atau Jobu Tupaki dan langsung menghabisi semua petugas yang ada di sana. Evelyn pun terpojok dan Jobu Tupaki menghasut Evelyn untuk masuk ke lingkaran kue bagel. Lingkaran tersebut adalah tempat paling tentram yang dapat disinggahi. Jobu Tupaki menjelaskan bahwa hidup di dunia ini itu penuh dengan tekanan dan tuntutan. Maka dari itu ia menciptakan lingkaran bagel itu agar semua orang dapat hidup tentram dengan tidak menjadi apa-apa. Dikala Evelyn lengah dan hampir masuk ke dalam perangkap tersebut, tiba-tiba Kungkung atau si kakek muncul dan langsung menabrak Jobu Tupaki atau si Joy. Ternyata Kungkung ini adalah Kungkung dari Alpha Universe. Mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba Joy asli pun muncul dan kebingungan tentang apa yang terjadi. Di sini Evelyn langsung parno dan mengikat Joy agar tidak berubah menjadi Jobu Tupaki. Kungkung pun meminta Evelyn untuk segera membunuh Joy agar ia tidak berubah menjadi Jobu Tupaki. Namun Evelyn menolak perintah tersebut dan malah membebaskan Joy. Akhirnya Kungkung pun berusaha membunuh Joy dengan tangannya sendiri. Namun Evelyn tidak diam saja dan ia melakukan jumpverse lagi untuk menyelamatkan Joy. Mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Di sisi lain, Kungkung mulai mengontrol orang-orang di sekitarnya untuk mengepung Evelyn, Wayman, dan juga Joy. Evelyn pun kembali melakukan jumpverse. Kali ini ia melakukan jumpverse di mana ia mengalami kebutaan dan indera lainnya menjadi lebih kuat. Ia pun kembali menghabisi semua musuhnya. Mereka pun kabur dari ruangan itu, namun di ruangan lain mereka masih harus berhadapan dengan banyak musuh lainnya. Namun Evelyn pun berhasil menghabisi mereka semua kembali. Namun kali ini ia dihentikan oleh Kungkung, dan ternyata Evelyn di universe lain pun menjadi kebingungan. Evelyn berhasil diselamatkan oleh Alpha Wayman. Alpha Wayman pun menceritakan bahwa waktunya tidak lama lagi karena ia sedang diserang oleh Jobu Tupaki di Alpha Universe sana. Mereka pun hampir bersiuman, namun gagal karena Alpha Wayman baru saja dibunuh di universe lain tersebut. Tiba saatnya Evelyn harus melawan Jobu Tupaki. Evelyn pun bersiap melawan Jobu alias Joy. Namun karena frekuensi melakukan jumpverse yang terlalu sering, akhirnya ia pun muntah dan terjatuh. Cerita pun selesai. Maksudnya cerita Evelyn di universe ini selesai. Karena ternyata di universe lain Evelyn ini masih ada. Evelyn di universe lain merasakan hal-hal aneh dan kejanggalan lainnya. Tiba-tiba Evelyn terbangun di hari dimana perayaan ulang tahun ayahnya alias Kungkung. Dan Evelyn bertemu dengan Jobu Tupaki alias Joy dan bertarung di sana. Ternyata Evelyn dan Jobu di universe lain pun melakukan hal yang sama. Mereka terus bertarung tidak ada henti. Sampai akhirnya Evelyn dibawa oleh Joy ke tempat di mana terdapat kue bagel lagi. Ternyata kue bagel itu adalah tempat di mana setiap orang dapat hidup dengan tentram dan tidak ada kehidupan dan hidup menjadi batu dan tidak melakukan apa-apa. Di sini Evelyn mulai mengerti perasaan Joy sebagai anak yang selalu dituntut dan merasa salah di mata orang tuanya. Evelyn pun merasakan apa yang Joy rasakan karena Evelyn juga sering dituntut ini itu oleh ayahnya. Di universe lain Evelyn sedang kebingungan dan ada juga Evelyn yang sukses yang sedang mengobrol dengan Wayman sukses. Lalu Evelyn yang tadinya dikira mati pun bangkit kembali dan lain sebagainya. Semuanya melakukan hal yang sembrono. Ada yang menusuk Wayman, menghancurkan laundry, dan lain sebagainya. Akhirnya Evelyn dan Joy pun berada di universe di mana semua orang menjadi batu. Di sini mereka berbicara tentang sulitnya hidup di dunia ini. Terkadang lebih baik menjadi benda mati daripada harus hidup dan menanggung beban yang begitu besar. Evelyn dari setiap universe pun tenggelam dalam kekacauan.
Namun, Wayman juga dari State Universe berusaha membantu Evelyn dan menyelamatkannya. Akhirnya Evelyn sadar bahwa dunia ini memang tidak sempurna. Namun selalu ada saja hal kecil bahkan tidak penting yang membuat hari-hari di dunia ini lebih bermakna. Hal itulah yang membuat Evelyn kembali. Evelyn pun berusaha mengajak Joy untuk tidak memasuki bagel tersebut. Ia pun melawan semua anak buah Kungkung dan dengan cara memberikan setiap orang kenyamanan dan alasan untuk dapat hidup. Evelyn menyelamatkan semuanya. Dan yang terakhir adalah Joy alias Jubutupoki. Di sini Joy dan Evelyn mulai mencurahkan isi hatinya dan saling mengerti satu sama lain. Akhirnya Joy dan juga Evelyn pun berpelukan. Evelyn dari semua universe juga menyelesaikan masalahnya masing-masing dan hidup pun kembali normal. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Gila, ini film dengan konsep multiverse paling keren dan gokil sih. Sorry banget kalau ada penjelasan yang miss atau gimana ya, karena jujur ini emang lebih bagus kalau ditonton sendiri aja sih. Lo harus rasain. Sekarang mending kita masuk ke reviewnya aja dulu ya. Film yang baru aja rilis di tahun 2002 ini merupakan film dengan paket komplit yang benar-benar sayang untuk dilewatin. Science fiction, drama keluarga, action, sampai komedi semuanya ada. Konsep multiverse-nya juga benar-benar menarik dan asik banget buat diikutin. Doctor Strange Multiverse of Madness kayaknya perlu belajar dari film ini sih. Ngebahas kekurangannya menurut gua nggak ada sih. Semua karakter punya karakter development yang baik. Story-nya juga menarik dan konsepnya menarik. Apalagi ya? Perfect deh pokoknya, sempurna. Gue sangat merekomendasikan film ini buat lo yang suka film sci-fi, komedi, adventure. Pokoknya gue rekomendasiin film ini buat semua orang deh. Yang paling gue suka dari film ini adalah pesan moralnya. Film ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun keputusan yang kita ambil, itu akan berpengaruh besar bagi masa depan kita kelak. Apakah lo akan jadi orang sukses atau orang miskin? Atau orang yang biasa-biasa aja? Itu semua gak penting. Yang penting adalah bagaimana kita konsekuen dengan apa yang kita ambil dan tetap berusaha menikmati hidup kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Semua orang di dunia ini pada dasarnya benci harus terlahir di dunia ini. Banyak tuntutan lah, ekspektasi, dan lain semacamnya. Kalau dijelasin sih takutnya salah nangkep ya. Tapi mending kamu tonton sendiri aja pokoknya. Worth it banget, serius deh. So, kesimpulannya adalah film ini wajib buat lo tonton mau apapun film favorit lo. Gue jamin gak bakal nyesel. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 4,5 dari 5. Dan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 5 dari 5. Perfect, sempurna, pokoknya mantep banget. Alasannya kenapa? Pokoknya tonton aja deh sendiri, buktiin sendiri. So, mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.